Iya, selamat malam konten kreator DKI Jakarta. Selamat datang di webinar pertama dari YouTuber Jakarta Official ya teman-teman ya, dengan tema YouTuber harus tahu. Jadi kalau kalian YouTuber, kalian pastinya harus tahu ya teman-teman semuanya ya. Untuk tema pada malam hari ini kita akan membahas yang namanya copyright atau hak cipta. Pasti dari kalian tahu banget dong kalau misalkan gue nih sebagai YouTuber, apalagi food vlogger kan, gue masukin background di YouTube gue, pasti nggak lama tuh pasti kena copyright gitu. Nah, nanti kita akan membahas itu semua. Dan sebelumnya, perkenalkan diri dulu. Saya Jasdero bersama rekan saya Mbak Ella akan membawakan acara pada malam hari ini. Dan juga saya ingin menyapa kepada Ketua Umum YouTuber Jakarta Official selaku penanggung jawab, Mas Amril Selasi. Selamat malam, Mas. Halo Bang Dero, selamat malam Ya, semuanya. Selamat malam, Mas Amril. Selamat malam semuanya. Iya, aku juga ingin menyapa teman-teman gestar pada malam hari ini yang sudah terpampang di posternya kemarin di Instagramnya YouTuber Jakarta Official. By the way, kalau kalian belum follow Instagramnya YouTuber Jakarta Official, jangan lupa untuk follow ya teman-teman ya. Yang pertama yang akan aku sapa adalah Bang Raman Z. Selamat malam, Bang. Selamat malam juga. Selamat malam. Lalu aku Iya, ingin selamat menyapa juga. juga teman aku namanya Bang Arman Vesona. Selamat malam, Bang. Halo, selamat malam. Selamat malam, Abang. Salam kenal. Aku juga ingin menyapa Bang Ego. Selamat malam, Bang. Halo, selamat malam semuanya. Ya, selamat malam, Bang. Biasanya aku cuma ketemu Bang Ego melalui live-nya Bang Ego aja di Instagram. Tapi ini sekarang aku langsung ketemu Bang Egonya melalui webinar. Dan aku ingin menyapa Kak Desi. Selamat malam, Kak. Halo, selamat malam. Ya, kayaknya lagi di luar kota ya, Kak ya. Aku lihat di Instagramnya. Oke, aku juga mau menyapa Bang Amri Weda. Apakah sudah bergabung? Oke, mungkin belum ya. Mungkin beliau masih on the way untuk bergabung. Aku juga ingin menyapa Bang Dimas Vicky. Apakah sudah bergabung, Bang? Oke, mungkin masih lagi dalam perjalanan ya untuk webinar ke rumah sakit tadi ya informasinya ya. Oke, aku juga yang menyapa semua teman-teman di partisipan ini yang 111 orang konten kreator DKI Jakarta. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat malam. Selamat malam. Luar biasa banget teman-teman. Terima kasih banyak sudah join di webinar YJO pertama pada malam hari ini ya teman-teman ya. Antusiasnya luar biasa banget. Kita acungi jempol dari seluruh panitia dan juga host. Ya, dan acara webinar ini diselenggarakan ada juga media partnernya. Kita dari komunitas YouTuber Indonesia, kreator Surabaya, YouTuber Karawang, konten kreator official, komunitas YouTuber Subang, Info Webinar Indonesia, dan Sarang Editor Indonesia. Teman-teman di sini, baik kita langsung ke acara yang pertama ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita di webinar ini nggak perlu lama-lama nih teman-teman. Jadi kita langsung ke pokok intinya aja. Jadi kita akan membahas yang namanya copyright ini nanti sama sama narasumbernya kita. Kita sapa dulu Bang Zona. Selamat malam, Bang. Halo semuanya, selamat malam. Iya. Jadi terima kasih Bang Zona sudah join. Kalau teman-teman mungkin baru tahu Bang Zona sudah punya channel namanya Zona Tutorial. Jadi kalau teman-teman mau berkunjung, mau belajar mengenai YouTube, per YouTubean, Bang Zona bisa nanti bantu untuk one-on-one juga bisa ya Bang ya, seperti itu ya. Ya, oke. Terima kasih Bang Zona. Baik teman-teman, kita langsung ke acara yang pertama. Kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Umum YouTuber Jakarta Official, Mas Amril Selasi. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua yang ada di Jakarta maupun di luar daerah ya, atau di luar negeri pun juga ada ya. Insya Allah, amin. Alhamdulillah, terima kasih banget semua panitia yang udah menyibukkan semuanya untuk menggelar webinar ini. Terima kasih banget semuanya teman-teman yang udah konsen ya, sehingga hari ini bisa terlaksana insya Allah sampai dengan selesai. Dan juga terima kasih
buat para gue starnya ya sudah sempatkan hadir, dan alhamdulillah benar-benar teman-teman gue starnya ini benar-benar free tanpa ada bayaran. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman gue star nih. Alhamdulillah berkat kita semua dengan komunitas ini, teman-teman semua mau ikutan menambahkan ilmunya ya nanti di sini, insya Allah. Dan terima kasih juga buat semuanya. Bang Jona pun juga ya sebagai pembicara, terima kasih banget Bang Jona sudah membantu kita untuk bisa mengupas nih akar-akarnya copyright ya. Bagaimana copyright itu sebenarnya nggak hanya cuman kita memasukkan lagu terus copyright, tapi sebenarnya ada copyright lain yang benar-benar harus kita tahu. Nah, nanti akan dikupas tuntas sama Bang Jona insya Allah sebagai pembicara kita. Nah, dan juga terima kasih juga para pendukung kita dari komunitas YouTuber Indonesia, dan juga terima kasih juga dari komunitas kreator Surabaya. Terima kasih juga teman-teman dari komunitas YouTuber Kerawang, dan selain itu juga terima kasih juga sama komunitas Subang, dan dari webinar juga gratis itu juga alhamdulillah dibantu juga sama beliau. Terima kasih banget. Dan terakhir adalah dari teman-teman pendukung dari Sarang Editor ya, Sarang Editor Indonesia. Terima kasih semuanya para pendukung. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bermanfaat buat semuanya, karena kreator itu kita harus pintar teman-teman. Kreator ini jangan sampai kita udah capek-capek ngebangun dari nol, tiba-tiba kita udah matang-matang cuman karena sepele dan kita nggak tahu, terus jadi copyright, terus tiba-tiba ke banned, hilang, jadi ulang lagi dari nol. Itu akan yang capek sekali yang teman-teman akan rasain. Nah, mudah-mudahan dengan Bang Jona nanti sampaikan, mudah-mudahan ini jadi bermanfaat buat teman-teman semua, menjadi ilmu, dan bisa teman-teman lakukan dengan sebaik mungkin untuk menjaga channelnya bisa tetap eksis sampai kita meninggal pun. Amin. Ya Rabbal alamin. Mungkin informasinya dari saya itu aja. Semoga hari ini bisa berjalan dengan baik sampai dengan akhir. Insya Allah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balikan lagi Bang Dero. Silakan Bang Dero. Baik, terima kasih Mas Amril atas sambutannya. Sekarang saya pengen tanya ke gestarnya. Bang Rahman absen. Hadir. Mana? Oh iya. Kesibukannya apa sekarang Bang? Lagi di mana nih? Kita lagi ada Jogja. Widih, mantap berdua. Nah, ramean ada Yuku. Oh, alah. Ada acara apa itu? Widih. Ngajak. Kesibukannya apa Bang sekarang? Ngonten sih biasa. Udah banyak juga tuh ya followersnya ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Mbak Desinya mana Mbak Desi? Ini? Mbak Desi gimana kabar? Baik. Di sana hujan nggak ya? Enggak. Oh enggak, panas. Oh, di sini hujan. Salam kenal semua. Salam kenal, sama-sama salam kenal semua. Alhamdulillah. Ke Jogja dalam rangka apa, Bang? Mbak Desi. Di sini. Kita ngonten di sini. Sebenarnya kemarin habis dari Bali juga sih ngonten. Waduh, keliling-keliling dong. Bertigaan tuh, tim ya? Kita berlima. Berlima sama siapa aja? Sama kameramen, sama satu lagi. Iya, yang satunya jalan-jalan dong. Ide. Kalau Mas Amri kemana Mas Amri Weda? Belum hadir ya? Halo. Ya, untuk Mas Amri Weda mungkin di ini aja Mbak, lagi on the way soalnya. Ya. Oh, lagi di jalan ya. Ya. Bang Ego apa kabar? Halo semuanya, selamat malam. Malam, Bang Ego lagi di mana ini, Bang? Gambar kecil sekali soalnya di gue. Oh, kecil ya? Gimana yang lain kecil nggak suaranya? Sebentar, kayaknya si komputer gue nih. Apa mantul suaranya? Mantul nggak? Mantul sih, Suaranya lagi di luar ya? Nggak tahu ini dari mana. Padahal di dalam ya, di dalam mobil kan itu?
Karena di kita pakai 2 device. Bang Ego, konten-kontennya gimana? Masih konsis di konten sosial kah? Terus kayaknya ya? Sejauh ini masih di sosial ODGJ sih, alhamdulillah. Gitu. Ada rencana? Dan sekarang pun kita lagi di rest area karena kita barusan siang tadi lagi evakuasi ODGJ ke yayasan. Jadi alhamdulillah mampir dulu buat bergabung ke webinar ini gitu. Oh, terima kasih Bang Ego atas waktunya, Terima kasih telah Bang menyempatkan waktu luangnya yang sangat berharga buat kepentingan kita semua Iya. di sini. Kebetulan aku ngefans banget nih Mbak Ella sama Bang Ego. Aku juga ngefans sama Bang Ramante sama Kak Desi juga. Sama semua guest star yang ada di sini, aku juga ngefans sama teman-teman YouTuber ya. Jadi kalau aku boleh tahu sedikit Bang Ego, boleh cerita sedikit mungkin persiapan awal tuh waktu jadi YouTuber masih 0 subscriber tuh persiapannya tuh gimana sih Bang? Dari awal ya? Iya. Oke. Kita cerita sedikit ya, mungkin dari awal gimana perjuangan lah ya, perjuangan merintis. Berapa lama Bang dari 0 sampai akhirnya bisa jadi ya kan minimal 1.000 ya. Ke 1.000 itu berapa lama? Sebenarnya saya ini mulai nge-YouTube itu di tahun 2014, di mana pada waktu itu pas saya SMA kelas 2. Nah, di situ ada tugas dari guru untuk membuat. Masih kecil dong ya? Masih kecil ya? Masih kecil. Yang lain gimana? Dua SMA, bukan maksudnya Bang Egonya masih kecil kan, 2 SMA masih kecil. Halo. Oke. Iya, tadi tahun berapa Bang? 2014 ya mulai YouTube-nya. Sorry. Halo? Bang Suaranya hilang kayaknya Bang Ego. Suaranya masih di mute. Halo. Ya, tadi awal mula untuk menjadi YouTubernya itu dari 0 subscriber itu di tahun 2014 atau gimana Bang Ego? Jadi awalnya saya mulai YouTube itu di tahun 2014. Jadi pada waktu itu karena ada tugas dari sekolah yang dimana harus film pendek upload ke YouTube. Namun pada waktu itu saya hanya membuat video karena ada arahan dari guru. Jadi upload video itu mungkin sebulan sekali, bahkan 1 semester sekali gitu. Oke. Jadi awal pertamanya, setelah tamat SMA 2016, saya ke Jakarta di tahun 2016 September. Itu saya mulai ngelirik YouTuber seperti YouTuber terkenal kayak Reza Arab, Chandra Leo, dan lainnya. Nah, di situ saya mulai tertarik merintis. Tapi pada waktu itu, karena ketidaktahuan saya tentang hak cipta dan semacamnya, jadi pada waktu itu YouTube yang saya jalanin pada 2014 itu masih saya gunakan pada tahun 2016. Tetapi pada waktu itu konten-kontennya saya gunain musik-musik orang lain dan semacamnya. Jadi pada waktu itu dari September 2016 aktif sampai November 2016 itu saya kena teguran 3 kali. Jadi dihapus YouTube saya itu. Berarti pernah ngalamin masalah copyright juga dong ya? Iya, pernah banget. Nah, setelah dihapus YouTube yang 2014 itu lanjut 2016 bulan 9, bertahan 2 bulan sampai bulan 11 dihapus. Akhirnya tanggal 21 bulan 11 saya bikin lagi akun kedua. Itu kena lagi pelanggaran hak cipta dan pelanggaran komunitas. Dan di situ akun saya di-ban lagi di tanggal 21 Januari 2017. Akun kedua dihapus lagi. Yang kedua itu masalahnya karena apa tuh Bang? Sama halnya hak cipta dan pelanggaran komunitas. Pelanggaran komunitas itu yang saya dapat itu misalnya kita mau mencari subscriber dengan cara komen di YouTube orang lain dengan komen yang sama. Misalnya di YouTube si A saya komen seperti ini. Jangan lupa subscribe channel saya. Saya tinggal copy paste ke YouTube orang lain gitu biar subscribe. Jadi terdeteksi sama YouTube. Jadi sebagai pelanggaran komunitas. Oh gitu. Jadi pelajaran juga ya buat kita semua, terutama yang baru-baru, terutama gue juga baru tahu kalau kita copas yang sama ke YouTube ke orang-orang itu ternyata bisa kena ban juga ya? Iya benar pelanggaran komunitas. Jatuhnya gitu. super sub gitu.
Oh, Iya. jadi support group. Oke. Ilmu nih hari ini berarti. Oke. Berarti Bang Ego udah pernah kena copyright juga, pernah kena pelanggaran YouTube. Itu kan salah satu Iya, pelanggaran benar. YouTube juga kan Iya, ya? benar. Iya. Sama Bang nasibnya berarti seperti saya juga pernah kena copyright ya Itu Bang. awal-awal merintis, Bang. Awal merintis ya soalnya ya Bang ya. Pokoknya tetap semangat Bang Ego untuk Tetap kontennya, konten sosialnya juga aku salut banget sama Bang Ego. Alhamdulillah. Teman ODGJ juga. Aduh, Iya. salut banget aku Bang. Seneng banget aku ngeliat kalau YouTube-nya Bang Ego. Salam kenal ya Bang ya. Kita baru pernah ketemu Siap. di live aja. Oke. Mungkin aku bisa lanjut ke Bang Arman Pesona. Halo Bang. Halo. Halo. Iya, halo Bang Arman Pesona. Teman-teman di sini mungkin ada yang ngefans juga sama Bang Arman Pesona. Kebetulan kemarin aku baru pertama kali ketemu Bang Arman Pesona di Rewind Jakarta 2021 di gala premier kita ya. Gitu ya, kemarin kita ketemu ya di gala premier di Sinopolis Gajah Mada Plaza. Iya. Makasih banyak Bang Arman. Iya. Makasih banyak Bang. Sama-sama. Sudah join di kita di webinar pada malam hari ini membahas mengenai copyright. Kalau boleh tahu Bang, ini dari Abang merintis di YouTube, dari setelah akhirnya bisa sampai monetize, itu kira-kira boleh dibocorin nggak Bang? Penasaran pasti, aku juga penasaran sama teman-teman semua di sini. Itu gaji dari YouTube tuh berapa sih? Dan berapa lama tuh monetize-nya waktu itu Bang? Gaji dulu. Jadi Biar pertanyaannya itu Oh, langsung ke situ ya. Waduh. Tadi saya mau bilang daripada semangat kan awalnya kalau tuh- kita YouTube Nggak, kan ini ujung-ujungnya duit yang dicari. Iya sih benar. Digitnya aja kali, nggak usah ya. nggak usah nyebutin angkanya, mungkin digitnya aja. Kira-kira digitnya berapa tuh Bang? Kira-kira. Enggak. Ini kan posisinya kan anggaplah kita tuh baru pertama kali bikin Ya. YouTube ya. Nah, aku tuh baru bikin tuh tahun Oke. 2012. 2012. 2012 tuh aktifnya, Deng. Oke. Aktifnya 2012, tapi pas daftarnya tuh 2008, aktifnya 2012. Monetize-nya tuh monetize-nya tuh nggak salah itu tahun 2014 atau 15. Itu masih 2 belum tahun. ada 2 persyaratan. tahun. Iya, itu persyaratan belum ada loh. Jadi kita langsung monetize aja gitu. Oh, Nah, masih Ya, enak ya. nggak ada dulu tuh. Dulu tuh enak banget. Sekarang kan udah harus persyaratannya minimal 1.000 subscriber, jam dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau ngomongin dapat cuan, dapat dari AdSense itu sebenarnya nggak sebulan langsung dapat, karena pertama kali itu masih viewership kecil dan lain-lain sebagainya. Itu kayak setahun tuh baru nyampe 1,3 juta, karena itu kan salah satu persyaratan 1,3 juta itu baru bisa ditarik. Iya. Gitu. Nah, singkatnya sekarang, lagi pula sekarang tuh udah ada YouTube Shorts dan udah bedalah, eranya udah sedikit beda ya YouTube Short. Nah, meskipun ternyata YouTube Short itu nggak ada AdSense-nya. Jadi kalau kita nonton ya analoginya sih kayak di TikTok, kayak di Instagram, kalau kita nonton ya iklannya juga nongolnya dari mana gitu. Malah iklannya itu emang dari platform itu sendiri, bukan ke kreatornya. Nah, tapi YouTube Short itu ternyata baik banget ngasih bonus ke kita gitu. Jadi bonusnya itu bisa dapat dari $100 sampai 1.000. Kalau nggak salah 1.000 apa 10.000 gitu. Nah, gara-gara short itu, kalau misalkan kita nggak ada bonus itu, it's okay gitu. Karena kita itu bikin video yang kita biasanya aku bikin kompilasi, bikin video yang versi yang panjangnya gitu. Jadi dari short itu kayak batu loncatan, terus dapatin ke, jadi ngalir gitu ya. Ngalir gitulah. Jadi penontonnya nonton short, algoritmanya itu langsung rekomendasiin ke video yang regulernya aku. Dari situlah dapat AdSense juga. Nah, jadi dari gara-gara short itu kita bisa nguntungin sampai kira-kira sih bukan cuma kali ya, sampai sekitar 2 digit nyampe lah ya. Gara-gara berkat itu. Karena sebelum short itu malah cuma 1 digit aja. Ini sampai 2 gitu. Kalau aku gitu sih. Oke. Iya, aku gitu sih. Berarti sudah sampai 2 digit gitu aja sih ya? paling. Berarti sudah bisa sampai 2 digit. Iya, bisa gitu sampai ya, 2 Bang? digit kan. Bisa. Bisa ya. Berarti teman-teman di Kita aja sini sih, nih yang ada lagi. teman-teman di sini yang baru join nih perlu tahu berarti YouTube itu jadi YouTuber itu menjanjikan banget ya Bang Arman Pesona ya. Sejauh ini sih turun terus sih setiap bulan. Itu mau putus ya Bang, 2 digit Dulu ya mah Bang? enggak gitu.
Puji Tuhan, Bang. Iya, dulu mah Iya. nggak segitu, dulu mah kayak boro-boro 1 digit, kayak setahun aja baru 1 gitu. Dulu tuh gitu. Oh, Tapi berarti sekarang udah lumayan dipermudah. berarti Dipermudah gitu. mengalami pasang surut Dan juga akhirnya ya. udah deh. Oh, oke. Jadi teman-teman di sini Bang Arman Pesona Iya. sharing ya. Jadi di Betul. YouTube itu benar-benar menjanjikan teman-teman. Emang sih sempat naik jatuh. Oke. Iya. Di YouTube itu berarti menjanjikan banget ya Bang Arman ya. Wih, bisa jadi sih. Pokoknya iya dan enggak sih sebenarnya, tapi memang rezeki nggak kemana ya. Jadi kita coba aja terus ya. Jadi kalau kita ternyata kita iseng upload aja gitu. Kalau aku sih gitu ya. Jadi kalau misalkan ternyata kita dapat opportunity, kesempatan, peluang yang dimana ternyata algoritma udah ketemu, udah cocok sama kita, yaudah kita jalanin konsisten dan yang penting jangan sampai jarang upload, tetap konsisten gitu loh. Jadi kalau udah dapat kesempatan kayak gitu juga harus diterusin dan jangan sampai jangan sampai jarang upload karena internet tuh gampang lupain kita gitu. Gampang lupain kita. Iya. Gampang banget. Cuma mantan ya yang ngelupain ya, tapi internet juga bisa ngelupain kita ya. Iya benar, bisa ngelupain. Makanya konsisten terus itu kunci nomor 1 juga. Gitu sih. Jadi tetap semangat upload minimal 1 hari 1 kali ya Bang. Betul. Wah, betul. Iya kalau bisa ya. Tapi kalau nggak bisa paling 3-4 video kali ya dalam seminggu ya. Tapi kalau paling dikitnya sih biasanya 2 video ya. 2 video dalam 1 minggu. 1 minggu ya, 1 minggu. Oke, thank you Bang Arman. Ya, sama-sama. Ya, thank you Bang Arman Pesona buat sharingnya. Mungkin sekarang kalau misalkan Mbak Ella, Bang Arman Pesona kan udah bilang ya kalau di YouTube itu benar-benar menjanjikan banget. Mungkin aku boleh tanya-tanya juga ke Mbak Desi. Kontennya Mbak Desi ini benar-benar keren juga ya. Mbak Desi, halo. Mbak Desi. Halo. Mbak Desi masih di Halo. Ya. Mbak Desi, aku mau nanya-nanya juga dong. Tadi kan Bang Arman Pesona kan udah ngomong juga ya kalau di YouTube itu benar-benar menjanjikan banget. Kalau dari Mbak Desi, dari memutuskan untuk banting setir ke YouTube, itu kira-kira kenapa nih? Kenapa bisa banting setir ke YouTube gitu? Awal sih make up. Terus Rahman ngajakin konten gitu. Terus ya udah kita berdua buat konten. Rahman yang ngajakin suruh buat YouTube aja gitu. Ya udah langsung buat video prank gitu. Oh, oke. Iya, konten-kontennya Mbak Desi sama Bang Rahmat nih benar-benar Bang Rahman Z ini benar-benar menarik banget loh teman-teman. Kalau teman-teman mungkin belum pernah nonton, nggak mungkin belum pernah nonton sih, pasti udah pada nonton semua ya. Maksudnya ya, apalagi yang viral itu yang dompet jatuh, dicium tangannya, itu tuh sampai ke artis-artis. Waktu kemarin aku syuting juga udah sampai pada viral ke artis-artis juga. Pokoknya keren banget. Mungkin kalau misalkan dari Mbak Desi sendiri, berarti YouTube itu benar-benar menjanjikan ya Mbak ya? Iya, betul. Benar-benar menjanjikan ya. Oke, buktinya sekarang Mbak Desi lagi di YouTube, lagi di Jogja ya, buat jalan-jalan di sana juga dan sebagainya. Jadi sambil jalan-jalan kita juga bisa nge-YouTube. Jadi kita hobi traveling atau hobi makan kayak gue, food vlogger gitu ya. Jadi bisa juga untuk bikin YouTube juga teman-teman di sini. Oke, mungkin dari Bang Amri Weda dan juga Bang Dimas Vicky, apakah sudah join dengan kita? Dimas Vicky udah. Oke, Bang Dimas Vicky, selamat malam Bang. Halo, Bang Dimas. Iya, halo Bang. Halo Abang, salam kenal. Iya, salam kenal juga Abang. Salam kenal, perkenalkan aku Jasdero sama Mbak Ella di sini. Kebetulan lagi di rumah sakit ya Bang ya, mohon maaf mengganggu waktunya ya Bang. Iya, berdinas Bang. Ya, terima kasih banyak Bang sudah menyempatkan hadir untuk join di webinar pada malam hari ini ya Bang ya. Dan aku juga senang banget, excited teman-teman yang 128 peserta ini yang masuk ke kita. Ini mau minta sharing-sharing juga nih Bang Dimas Vicky, kira-kira kalau Bang Dimas Vicky ini kan katanya tentang kesehatan ya Bang ya. Kesehatan, iya Bang. Kesehatan. Kalau dari Bang Dimas Vicky sendiri mungkin boleh cerita sedikit nih. Kalau misalkan kita tips-tips supaya kita bisa konsisten di YouTube tuh kira-kira apa Bang versinya Bang Dimas?
Ya, jadi selamat malam buat teman-teman semua yang lagi nonton Zoom webinar dari YouTuber Jakarta Official. Jadi kalau misalnya buat konsisten di dunia media sosial baik di Instagram atau di YouTube, biasanya sih aku dulu konsistennya pertama di Instagram dulu ya Kak. Biasanya kan teman-teman aktifnya di Instagram ya. Jadi Instagram mulai dulu aku tuh kalau misalnya seminggu selalu uploadnya tuh seminggu 3 video. Jadi dijadwalin Senin, Rabu, Jumat. Nah, jadi kalau misalnya seminggu 3 kali, nanti kita lihat insight-nya dulu Kak. Jadi insight-nya seberapa besar peminat dari video kita. Nanti kalau misalnya semakin lama semakin besar, baik per bulan atau 2 bulan per 3 bulan, nanti baru kita link kita akan kita operkan ke daerah YouTube kita Kak. Jadi aku kalau misalnya setiap bikin video tuh selalu cantumin bio aku di YouTube aku Kak. Jadi semua pada dari Instagram pindahnya ke YouTube Kak. Jadi konsistennya itu yang bikin kita terus berkembang Kak, kayak gitu sih. Jadi sama tuh ya, sama kayak yang tadi Bang Arman Fesona juga. Yang penting kita harus aktif ya, upload terus ya. Intinya Iya, betul, konsisten. Kak. Betul Kak. Jadi walaupun kita sibuk di dalam pekerjaan kita ya untuk mengisi waktu luang kita ya dengan cara menghibur atau bikin konten-konten sih buat teman-teman yang ada di Indonesia buat menghibur semua kayak gitu sih Kak. Iya. Caranya biar bisa konsisten itu gimana ya? Soalnya gue pribadi tuh orangnya agak-agak mudian, jadi agak susah tuh untuk bisa konsisten. Selalu konsisten dengan ketidakkonsistenannya. Nah, kalau untuk konsisten ada tips nggak? Ya, tips aku ya biasa yang aku gunain biasanya tuh kalau misalnya aku dulu kan kuliah ya Kak, sekarang zaman aku kerja, jadi mungkin waktunya lebih banyak di tempat kerja dibandingkan bikin konten. Jadi kalau misalnya pulang kerja, aku materi-materi aku selalu bikin nulis Kak, catatan. Misalnya aku dipanggil keluarga pasien, aku nulis, terus atau misalnya kita diomelin sama keluarga pasien, aku nulis. Jadi setiap segala tindakan yang kita lakukan pada hari kerja itu kita catat Kak, kita ngapain aja. Nanti pada saat kita ngisi waktu luang, baru kita bongkar ide kita atau bikin video, bikin apa lagi nih buat dari materi yang kita tulis. Jadi buat bikin video, nanti kalau ada waktu baru bikin video, baru kita upload. Jadi cara konsistennya kayak gitu Kak. Jadi emang kita udah bisa nulis materi dulu Kak buat bikin video selanjutnya. Kalau ya gitu sih. Jadi nggak pernah kehilangan ide ya. Kalau gue kan kadang-kadang mikir tuh gue mau bikin apa ya, cuma mikir tuh akhirnya nggak jadi kan. Iya, jadi apa yang kita upload nanti ternyata teman-teman rasakan, oh ya gue kayak gitu ya dulu, apalagi di dunia perawat ya Kak, aku kan perawat, jadi apa yang aku rasakan ternyata dekat juga sama teman-teman, jadi makanya itu bisa bikin besar kayak gitu karena dekat sama diri kita Kak gitu. Oke. Mungkin kalau tadi di-sharing sama Bang Dimas Vicky, sama Bang Arman Fesona, sama Bang Ego, sama Kak Desi, sama Kak Raman Z, mungkin kalau dari teman-teman YouTuber di sini, apakah pernah kena copyright atau enggak Bang Dimas? Oh, aku pernah Kak, waktu pertama kali kan aku nggak ngerti ya, yang penting aku dulu mainnya Instagram, jadi pas udah mulai pindah ke YouTube, baru berapa bulan langsung subscribe aku 1000. Jadi aku ningkatin video, jadi aku pakai lagu apa aja yang aku samakan di Instagram. Ternyata pas lagunya sama di Instagram, aku upload di YouTube, ternyata kena copyright lewat Gmail. Jadi kayak gitu. Jadi ya kita nggak dapet syarat yang buat lolos seperti itu. Jadi makin lama makin konsisten, baru syarat itu mulai terpenuhi sih Kak. Dari belajar pengalaman, biasanya emang awalnya kita nggak tahu, baru kita ngeliat YouTube gimana sih caranya ngilangin copyright, gimana sih cari lagu-lagu yang tidak kena copyright kayak gitu sih Kak. Gitu. Oh, berarti lagu dari Instagram pun itu nggak boleh kita pindah langsung ke YouTube ya, harus diganti dulu lagunya ya. Iya betul Kak, jadi harus kita gitu. Kadang aku ngupload di Instagram lagunya apa, ternyata di-upload di YouTube juga lagunya beda, jadi aku harus nyesuaiin dulu sama di karena di Instagram ternyata nggak kena copyright, pas masuk ke YouTube nggak taunya di YouTube nggak boleh gitu ya. Betul Kak. Gitu. Oke. Mungkin dari Bang Dimas Vicky, aku mau coba beralih. Tadi aku coba nanya juga ke Bang Ego. Bang Ego juga sempat cerita ya kalau seandainya pernah kena copyright juga nih, ya kan? Dan sekarang aku mungkin mau beralih ke Kak Desi. Kak Desi masih stay ya Kak ya? Aku mau nanya juga Kak, pernah kena copyright nggak sih Kak untuk kontennya? Halo, Kak Desi? Halo, Kak Desi? Nge-lag kayaknya.
Oke, mungkin ke Bang Arman Fesona dulu ya, karena kan Bang Arman Fesona juga bikin YouTube, dia juga komposer musik juga. Bang Arman Fesona pernah kena copyright juga nggak Bang lagu-lagunya di YouTube? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang sih kalau lagu original tuh sangat jarang, bukan jarang ya, malah emang enggak gitu, nggak kena copyright. Nah, emang bukan nggak boleh ya. Jadi ntar aku jelasin. Nah, jadi pas lagu remix baru mulai kena. Jadi dia masuknya ke copyright ini ya. Oh, tolong dibedain copyright sama takedown ya. Ini aku cuma pure ngomongin copyright. Aku ada kok copyright kena juga. Itu pas remix apa ya? Waktu itu bikin lagu Bella Port sama Suka Hati. Karena itu nadanya mirip. Nah, aku bikin remix gitu tuh. Nah, kena tuh gara-gara ada Bella Port-nya. Terus ada satu lagu lainnya juga yang remixan juga kena semua. Jadi pernah kan kepikiran kalian juga mungkin ya, yang YouTuber diakal-akalin, pitch-nya dinaikin, di scratch, di plan ke apa kayak dilambatin kencengin, itu ngakalin biar nggak kena copyright. Sekarang udah canggih banget copyright itu, dia bakal tetap kena. Aku udah pernah ngakalin mau gimana pun tetap kena gitu loh. Nah, ya benar. Tapi jangan khawatir sih. Tapi nggak tahu juga ya. Ini memang kebijakan hak ciptanya ya. Jadi kalau aku sejauh ini aku biarin kena copyright. Jadi ya udah gitu, dibiarin aja, nggak kena apa takedown-nya. Karena copyright nggak di takedown. Jadi jangan bilang copyright itu sama dengan takedown. Cuma memang agak tabu sih ya kan. Jadi kalau copyright memang bisa potensi takedown, cuma belum tentu takedown gitu. Emang tergantung hak ciptanya aja mau di takedown apa enggak. Tapi paling minimal biasanya copyright itu dimatiin AdSense sama dibagi dua. Biasanya nge-cover sama remix tuh dibagi dua tuh. Jadi kalau orang nonton di video kitanya dapat AdSense, yang si hak cipta aslinya juga dapat gitu, dibagi dua. Iya. Bukan buat tapi yang ini si pemilik hak ciptanya ya? Enggak, soalnya jadi gua ada yang tuh salah satu. Jadi kalau kena copyright tuh yang dibagi dua itu kita dapat emang 50%, di dia 50% di pemiliknya. Jadi untung banget tuh. Bukan 100% ke pemilik lagu ya, enggak? Nah, kalau yang ada dua tipekalnya aja. Ada dua. Jadi satu yang dibagi dua, yang satu lagi emang masuknya ke aksesnya mereka gitu. Gitu sih. Oke, thank you loh. Copyright tuh lebih ke situ sih. Iya, Bang Arman Fesona ini kan lebih ke komposer. Aku kalau lihat di Instagramnya juga sering nyanyi-nyanyi. Apa yang diomongin pasti dijadiin lagu gitu. Kalau sama Bang Arman Nyenik banget ya. Aku lihat tuh seperti itu. Iya, unik banget pokoknya. Sekarang sudah bergabung Bang Amri Weda. Bang Amri Weda, halo. Bang Amri. Halo, Bang Amri Weda. Halo, Bang Amri Weda. Bang Amri kayaknya lagi sibuk banget nih. Lagi di mana ini? Baru nyampe. Tadi kita habis konten sama Bang Dero juga tuh. Tadi ya siang. Terus bagi-bagi duit Bang ya. Oke. Kok gue nggak dibagi sih Bang? Datang dong makanya ke pulau main. Iya. Makasih banyak Bang Amri Weda sudah join di webinar pada malam hari ini. Oke. Bang Dero. Ya, aku juga mau nanya-nanya nih ke Bang Amri Weda. Bang Amri Weda kan aktifnya di TikTok ya. Kalau untuk di YouTube kan memang baru-baru ini gitu ya. Kalau dari Bang Amri Weda sendiri, lebih kontennya tuh lebih kemana biar teman-teman di sini tuh tahu tuh? Nah, kalau gue sih pribadi karena memang basicnya komedi ya. Jadi gue angkat kontennya komedi deh. Konten komedi Betawi. Konten komedi Betawi. Komedi Betawi. Oke, pastinya Betawi kan kalau punya gaya. Cocok. Suaranya juga cocok, Bang. Iya, pastinya kan kalau misalkan kita bikin konten Betawi, apalagi serial ya, seperti yang tadi kita bikin gitu ya. Oke, biasanya ada jangan nonton. Iya. Pada nonton. Yang mau siap-siap. Promo ya. Siap-siap. Dari Bang Amri Weda sendiri, kira-kira dari copyright tuh kalau di YouTube tuh udah pernah kena atau gimana Bang? Pernah ada pengalaman nggak kena copyright? Belum lama itu kena tuh gue copyright lagi mukbang di Depok sama Vicky Gendut. Itu kontennya
padahal udah ada izin ya dari pihak si siapanya baksonya tuh bakso rusuk. Gue sebutin itu. Tapi nggak tahu sih, gue nggak tahu. Copyrightnya kenapa tuh Bang? Copyrightnya dari lagu-lagunya mungkin atau gimana? Nggak ada sih dari lagu, nggak ada, karena itu copyrightnya setelah videonya tuh sekitar 2 bulan baru di copyright, baru kena copyright tuh. Oke. Itu. Oke. Dan gue sendiri pun di YouTube karena gue baru, jadi gue belum paham betul tuh masalah copyright. Terus sampai pin belum gue ambil tuh. Oh, pinnya belum ya. Mudah-mudahan nanti pinnya bisa dapet ya. Amin. Oke, menarik banget nih Mbak Ella dari teman-teman Gestar yang udah menceritakan tentang pengalaman YouTube-nya dan juga pengalaman tentang copyright-nya. Pastinya kalau dari copyright ini pastinya kalau misalkan terkena copyright tuh apa yang terjadi sih sebenarnya ya. Terus apa saja sih kategori yang termasuk dari copyright tersebut. Dan apa sih contoh-contoh tuh copyright yang benar-benar tuh bisa kena, tiba-tiba tuh kok bisa kena copyright ya gitu. Dan konten-konten apa saja sih yang dilarang sama YouTube dan bahkan bagaimana cara mengetahui copyright itu. Dan satu lagi nih Mbak Ella, satu lagi nih ya, ini yang perlu teman-teman ketahui ya. Selain itu, apakah ada orang yang bekerja secara ilegal untuk membuat musik copyright ini dan diam-diam mendaftarkan dan akhirnya uangnya masuk ke kantongnya dia? Kantongnya dia, dan ini paling bahaya banget. Ya, jadi sebutannya tuh kalau nggak salah sih agregator kalau nggak salah ya sebutannya. Mungkin kalau nanti aku salah mungkin boleh nanti direvisi sama Bang Zona untuk menjelaskan itu semua. Mendingan daripada kita bingung langsung tanya aja kali ya Bang ya. Betul. Nah pada malam hari ini teman-teman daripada nebak-nebak. Ya pada malam hari ini teman-teman kebetulan kita sudah punya narasumber yang ahlinya ya, benar-benar ahli ya, yang tahu tentang copyright ini. Dan saya juga ingin mempersilakan dan perkenalkan, mau dipanggilnya Bang Zona nih sebenarnya nih. Bang Zona, selamat malam. Halo, Bang Zona. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Salam kenal ya semuanya. Salam hormat. Kenal juga. Dari saya. Salam kenal Abang. Bambang Sutriyono. Cuman dalam dunia YouTube itu biasa dipanggil Bang Zona. Lebih terkenal Bang Zona ya Bang ya. Bang Zona ya. Dan kalau teman-teman ketahui juga Bang Zona ini punya channel namanya adalah Zona Tutorial. Oh ya Bang ya. Iya. Betul ya. Jadi kalau teman-teman misalkan mau belajar mengenai apapun tutorial mengenai YouTube bisa ke Bang Zona teman-teman. Dan ini benar-benar langsung ditonton dan langsung ditanya, pasti dibalas. Atau misalkan mau one on one kayak gue nih kemarin mau one on one sama Bang Zona, itu bisa juga teman-teman. Jadi tinggal boleh ya? Ya, tinggal kunjungi aja Instagramnya untuk secara one on one untuk nanti dijelasin sama Bang Zona kira-kira mengembangkan YouTube itu seperti apa. Terus kayak gitu, kira-kira YouTube itu benar-benar menjanjikan atau tidak, nanti akan dijelaskan juga sama Bang Zona, dan juga akan dijelaskan juga untuk copyright. Dan teman-teman di sini yang mendengarkan Zoom meeting ini, aku juga menginformasikan juga bagi teman-teman yang aktif kameranya selama Zoom meeting ini, dan juga nanti pada saat sesi tanya jawab teman-teman memberikan pertanyaan yang unik, teman-teman akan nanti diberikan hadiah. Ada hadiahnya loh Mbak Ella. Hadiahnya itu adalah seperangkat alat untuk ngevlog yang terdiri dari tripod vlogger, ada mikrofonnya juga, ada standar jack multi 3.5 mm stereo, dan juga panjang kabel mic 120 cm, lalu juga ada juga panjang audio speaker 20 cm, dan juga template header YouTube yang keren banget, serta voucher belanja. Jadi bagi teman-teman bisa aktif bertanya selama Bang Zona nanti mempresentasikan, teman-teman mau bertanya bisa bertanya di kolom chat. Jadi tidak perlu menyalakan mic-nya. Jadi teman-teman bisa menanyakan di kolom aja ya. Nanti dari teman-teman panitia dari webinar ini akan melihat pertanyaan-pertanyaan mana saja yang akan dijawab. Nanti kalau misalkan ada 3 pertanyaan yang akan dijawab oleh Bang Zona, nanti kalau misalkan ada tambahan lagi boleh kalau ada tambahan waktu ya teman-teman ya. Mungkin waktu dan tempat kita persilakan Bang Zona untuk mempresentasikan mengenai copyright ini kepada teman-teman YouTuber. Terima kasih banyak Bang Zona. Thank you. Oke, terima kasih ya Bang Diru sama Kak Ella. Ya, sama-sama. Selamat malam ya buat teman-teman semuanya.
Ya, nama Selamat saya malam. Bambang Sutiono nih ya. Dan saya kebetulan salah satu konten kreator Indonesia juga. Dan saya juga salah satu dari tim YouTube itu yang tergabung dalam produk expert YouTube ya. Saat ini saya berada di level platinum. Ya, mungkin dari teman-teman pernah menemukan saya di forum bantuan YouTube. Itu biasanya saya aktif di sana karena saya juga salah satu anggota produk expert YouTube itu di level platinum. Nah, malam hari ini saya senang banget nih ketemu sama teman-teman semuanya dan kita akan sharing nih ya, sharing sama-sama belajar tentang hak cipta di YouTube ya. Jadi hak cipta di YouTube ini memang penting ya, karena salah satu aturan juga di YouTube kita harus tahu aturan-aturan di YouTube sebelum memulai sebuah channel gitu ya. Kalau bisa sih jangan sampai kita udah di pertengahan jalan justru nanti malah terkendala gara-gara copyright ataupun hak cipta ini. Nah, tadi sebenarnya udah disinggung sedikit ya sama Bang Arman. Terima kasih Bang Arman. Kemudian tentu di awal kita bahas dulu nih hal dasarnya gitu ya. Apa sih hak cipta itu gitu ya. Jadi hak cipta itu ketika seseorang itu membuat karya aslinya dan kemudian dimasukkan ke dalam media, ia otomatis memiliki hak cipta atas karyanya tersebut. Jadi hak penuhnya itu ada sama si pemilik hak cipta ini yang membuat konten. Dan sebagai pemilik hak cipta, orang tersebut memiliki hak penuh ya, apa yang bisa dilakukan terhadap karyanya. Ya, ini seperti yang disinggung Bang Arman tadi. Dia yang punya hak cipta, dia bebas. Mau bagi hasil, mau take down, atau mau sepenuhnya untuk dia hasilnya, itu tergantung dari pemiliknya. Nah, sekarang muncul nih sebuah pertanyaan yang sering banget ditanyakan sama konten kreator. Kalau konten kita itu semuanya buat sendiri nih, ya kan? Videonya tag sendiri, audionya record sendiri, thumbnailnya buat gambar sendiri gitu ya. Apakah saya bebas dari masalah hak cipta? Nah, di sini tentu jawabannya belum tentu. Ya, jawabannya tuh belum tentu kita bebas dari hak cipta. Loh, kenapa Bang Zona kok nggak bebas dari hak cipta, tapi semuanya karya kita gitu ya? Oke, kita bahas dari tag videonya. Mungkin di sini kalau tag videonya itu misalkan cover lagu gitu ya, itu kan wajahnya wajah kita sendiri, background studionya kita sendiri gitu ya, yang nyanyi suara kita sendiri. Oke, dari dalam dalam elemen videonya memang itu haknya ada sama kita, maksudnya original kita. Kemudian thumbnail juga kita buat sendiri, gambar-gambar kita sendiri. Namun di sini bagaimana dengan audionya? Nah, audionya di sini misalkan seperti cover ataupun kita meremix gitu ya, audionya itu masih bisa diklaim. Ya, jadi audionya itu masih diklaim. Jadi, apakah saya bebas dari masalah cipta? Jawabannya belum tentu, ya. Nah, kemudian ada beberapa karya yang termasuk dalam hak cipta, ya, dari seperti karya audiovisual, seperti acara TV. Itu saya juga dulu sama seperti itu. Awal-awal saya ngerekam acara bola, acara ini, acara itu kena klaim hak cipta ataupun kena copyright. Rekaman suara, ya. Ini saya dapatkan gambar ini dari langsung ya dari YouTube-nya. Jadi ini bukan di mengada-ngada, ini emang dari YouTube-nya. Nanti bisa menemukan kok, artikel ini bisa menemukan. Kemudian seperti karya tulis, karya visual ya seperti lukisan gitu ya, video game dan software komputer, karya drama, inilah beberapa karya ataupun yang bisa ada hak ciptanya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut nih gimana cara kerjanya kok bisa kita kena klaim gitu ya. Nah, kemudian pertama, apa sih penyebab video kita itu kena klaim? Pasti ini pertanyaan pertama ketika kita membuka YouTube Studio. Loh, ini video kok kena klaim sih? Apa sih maksudnya gitu ya? Apa sih penyebabnya gitu? Pertama, kita di sini harus bisa membedakan antara klaim hak cipta dengan teguran, ya. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda. Ini dua hal yang berbeda antara klaim hak cipta dengan teguran hak cipta. Jadi kalau kita mendapatkan klaim hak cipta, itu tuh bukan sebuah teguran ya, beda. Nah, kita bahas dulu nih yang klaim hak ciptanya. Jadi klaim hak cipta, penyebab video itu bisa kena klaim hak cipta, itu karena seseorang yang upload kontennya tadi sebagai aset di YouTube. Jadi ini biasanya pada lagu gitu ya, aset di YouTube, dan masuk ke dalam sistem konten ID. Ya. Jadi di YouTube ini ada namanya sistem konten ID, bisa dibilang kotak hitam lah gitu ya. Nah, konten ID ini akan membuat klaim otomatis terhadap video tersebut. Jadi dia bekerja otomatis nih ketika ada kesamakan ataupun kecocokan gitu. Nggak mesti dia cocoknya itu 100%, nggak mesti. Ada saja sedikit dia kesamaan, itu tuh konten ID tadi bekerja secara otomatis. Makanya lah ketika kita upload video,
hari ini aman, besok aman, 1 minggu kemudian, loh kok kena klaim? Nah itu akibat dari kerjanya sistem konten ID. Nah, Bang Zona, mohon maaf saya potong. Ini slide-nya nggak jalan Bang di kitanya. Oh jalannya nggak jalan ya? Iya slide-nya nggak jalan, mohon maaf. Kalau ini? Iya, udah jalan Mas. Udah jalan, baru jalan Bang. Oke. Berarti ya, yang ini, sudah. Yang ini tadi udah? Sudah jalan, sudah. Ya. Kita lanjut sudah. ya. Iya, makasih Bang. Ya, ini penyebab video itu kena klaim tadi ya. Jadi beda kan antara klaim hak cipta dengan teguran hak cipta itu beda ya, beda. Jadi kalau kita bertanya mana yang berbahaya nih antara klaim hak cipta dengan teguran hak cipta, tentunya yang berbahaya adalah teguran hak cipta, ya. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, klaim hak cipta itu dia yang bekerja adalah konten ID tadi. Sistem konten ID tadi akan bekerja secara otomatis ketika ada kesamaan atau kecocokan. Ya, itu dia bekerja di fingerprint. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jadi ketika ada kesamaan ataupun kecocokan, dia akan otomatis, kerjanya otomatis. Ya. Sedangkan kalau untuk teguran hak cipta, kenapa sih kita itu bisa kena teguran gitu ya? Seperti Bang Ego tadi ya, kalau nggak salah Bang Ego, kenapa kita bisa kena teguran gitu? Nah, jadi kita itu bisa kena teguran, ya, ketika kita itu mendapatkan teguran salah satu konten kita yang di take down. Yang di take down itu artinya konten yang di-request sama seseorang untuk dihapus. Sehingga kalau dia disetujui formulir tadi, dia video kita tuh bakal di take down. Dan hasilnya kita mendapatkan 1 teguran aktif. Nah, kemudian untuk proses take down sendiri itu ada beberapa tahapan. Ini bisa dilakukan dari YouTube Studio, bisa. Pertama kita mengisi formulirnya dulu. Ada formulir yang sudah disediakan, kita isi. Ya, formulir kita isi, kemudian nanti formulir kita itu bakal direview sama tim YouTube-nya. Kemudian ketika mereka sudah selesai mereview dan request kita tadi valid gitu ya, cocok gitu ya. Nah, video itu bakal di take down. Jadi misalkan si A nih ngambil kontennya zona tutorial gitu ya. Ketika saya mengajukan formulir ke YouTube-nya, itu video saya kok dicuri ya sama si A gitu. Nah, ketika dicek dan cocok, itu dia kena take down. Dan dia bisa kena teguran satu teguran hak cipta. Ya, jadi tegurannya ada 2 jenisnya, yang satu hak cipta, yang satu lagi pedoman komunitas. Kalau pedoman komunitas itu biasanya ya seperti pornografi, spamming, dan metadata menyesatkan, dan masih banyak lagi untuk pedoman komunitas. Ya, kita lebih fokuskan ke teguran hak cipta ini. Nah, seperti yang saya katakan tadi, untuk teguran hak cipta itu maksimalnya ada 3. 3 kali kita mendapatkan teguran, ya baik itu hak cipta ataupun pedoman komunitas, ya dalam waktu ataupun dalam rentang 3 bulan berturut-turut, maka channel kita tuh bakal dihapus permanen sama YouTube. Nah, ini sangat berbahaya. Jadi kalau kita udah kena 1 nih, udah kena 1 teguran itu hati-hati dalam 3 bulan ke depan. Ya, kalau bisa konten-konten yang lainnya tuh dihapus-hapus dulu, yang sekiranya berpotensi bakal kena teguran. Karena kita dikasih waktu 3 bulan. Dalam 3 bulan ini ketika ada teguran lagi, dia lanjut ke 2. Ada teguran lagi, dia lanjut ke 3. Habislah channel kita kena ban ya, kena banned. Nah, gitu. Kemudian, nah ini yang contoh saya katakan tadi. Contoh dari tampilan request take down sebuah video. Ini gambar saya ambil langsung dari screenshotnya zona tutorial ya. Nah, jadi ketika channel kita itu sudah dimonetisasi, artinya sudah bergabung dalam IYPP, itu tuh bakal ada menu sebelah kiri hak cipta. Kalau yang belum monetisasi, menunya tetap ada hak cipta, tapi biasanya masih kosong. Dia hanya disediakan untuk channel yang sudah dimonetisasi. Nah, kebetulan di konten saya, di channel saya, itu banyak banget orang-orang yang mencuri ataupun mengupload ulang kontennya zona tutorial tanpa izin dari saya. Ya, jadi di situ kelihatan channelnya siapa, jumlah subscriber berapa, viewers yang dia dapatkan hasil mencuri itu berapa gitu ya. Nah, dari sinilah kita bisa mengisi formulir yang saya katakan sebelumnya, formulir untuk take down sebuah video. Nah, jadi kalau istilahnya nih, kalau sayanya nih pengen ngajuin take down nih ke video yang dicuri-curi nih, video saya yang dicuri, itu bisa. Tapi di sini saya memang sampai sekarang belum pernah ngelakuin take down itu, ya karena saya masih mikir-mikir juga gitu ya. Jadi lagi pula viewers mereka yang mereka dapatkan juga tidak terlalu banyak gitu ya. Meskipun membuat konten itu bukan mudah gitu ya. Nah, jadi ini adalah screenshotan asli dari zona tutorial. Nanti teman-teman yang udah monetisasi itu bisa cek di menu hak cipta.
Nanti bakal kelihatan tuh kalau memang ada konten kita yang digunakan ulang sama orang tanpa izin. Nah, ini ada diagram konten ID tadi. Tadi sebelumnya kan saya sudah membahas nih sedikit tentang konten ID. Jadi ini saya gambarkan secara sederhana aja ya, biar kita bisa sama-sama cepat mengerti gitu ya. Kita mulai dari pemilik hak cipta. Nah, pemilik hak cipta ini dia kan mengupload videonya itu, pemilik asli maksud saya. Pemilik asli ini kan mengupload videonya ke YouTube. Nah, ketika dia mengupload ke YouTube, sebenarnya video kita itu diberikan fingerprint sama sistem YouTube-nya. Nah, fingerprint ini itu akan dikumpulkan dan disimpan dalam sistem konten ID. Nah, jadi sudah masuk nih ke dalam sistem konten ID. Nah, ketika ada kreator lain ataupun orang lain nih, ya, dia membuat video yang hampir mirip dengan kita atau membuat lagunya di-upload ulang, lagu dari artis atau lagu siapa gitu ya, kan dia mau masukkan ke YouTube juga. Nah, ketika dia masukkan ke YouTube, dia juga diberikan fingerprint. Jadi antara pemilik asli sama kreator lain itu sama-sama diberikan fingerprint. Nah, fingerprint ini itu diadu di dalam sistem konten ID. Ketika ada kecocokan, baik itu 20%, 30%, bahkan 100%, disinilah konten ID bekerja otomatis. Makanya langsung masuk klaim hak cipta di video kita, gitu. Jadi dia langsung masuk otomatis gitu ya. Itu karena ada kecocokan fingerprint tadi. Ya, kita lanjut. Nah, ini kalau kita berbicara soal lagu ya, gimana sih cara kerjanya sebuah lagu dan hak cipta itu? Nah, jadi kalau kita berbicara soal lagu, sebenarnya ada dua blok atau dua bagian. Ya, pertama dari sisi pencipta lagunya, kemudian dari sisi artis ataupun label. Sekarang lebih dominan tuh label gitu ya. Nah, kita mulai dari pencipta lagunya. Ya, jadi setiap pencipta lagu itu kan dia menuliskan lirik, melodi itu di dalam kertas gitu ya, dalam secari kertas atau dalam komputernya gitu ya. Dan di sini perlu kita ketahui bahwa seorang pencipta lagu itu tidak semuanya bisa bernyanyi, tidak semuanya bisa perform depan kamera. Nah, jadi dia butuh seorang artis untuk menampilkan karyanya tadi gitu. Makanya ada blok yang namanya di situ artis ataupun labelnya gitu. Jadi lagu yang sudah dibuat tadi tentunya masuk ke sound recording ya, rekaman lagu. Siapa yang rekaman? Tentunya artisnya. Ya. Jadi artis ini rekaman atas lagu dari sebuah pencipta lagu, seorang pencipta lagu. Nah, kemudian diurusin sama labelnya. Biasanya ada PT-nya gitu ya. Kemudian barulah lagu tersebut bisa kita dengarkan gitu ya. Lagu tadi bisa kita dengarkan. Kemudian muncul pertanyaan misalkan nih, sudah izin ke artisnya Bang, tapi kena klaim hak cipta, kok bisa ya? Nah, kita belajar dari pembagian lagu ini. Jadi kita anggap di sini, ini sebagai contoh aja ya, ini contoh aja. Artisnya itu Bang Zona, label yang ngurusin Bang Zona tadi PT Zona Tutorial Official. Sementara dari pencipta lagunya itu bukan Bang Zona, tapi YouTuber Jakarta Official. Nah, ketika ada kreator yang menghubungi Bang Zona sebagai artisnya, halo Bang Zona, selamat pagi. Selamat pagi. Boleh nggak saya gunain lagunya gitu? Boleh nggak saya gunain lagunya? Nah, Bang Zona pada waktu itu mungkin menjawab gini ya. Oh, boleh, silahkan gitu. Nah, kan berarti artinya kita udah mendapatkan izin tuh dari artisnya. Nah, ternyata setelah kita upload kok masih kena klaim ya? Kan saya udah izin sama Bang Zona. Nah, di sini yang harus kita teliti nih, harus kita teliti. Kenapa kok bisa kena klaim? Jadi, sebenarnya hak penuhnya, hak ciptanya itu ada di pencipta lagunya, bukan si artisnya. Ya, bukan si artisnya. Jadi jangan sampai teman-teman salah kaprah bahwa kalau udah izin artisnya, kita udah aman dari copyright ataupun klaim hak cipta. Itu masih kurang tepat ya. Yang tepat itu adalah kita hubungi artisnya, tanyakan pada mereka, Bang, saya mau pakai lagu ini pemilik hak ciptanya siapa ya? Itu adalah pertanyaan yang tepat. Kita tanyakan siapa pemilik hak cipta dari lagu yang dinyanyikan sama artisnya. Nah, ketika kita ketemu nih, oh, Bapak pencipta lagunya YouTuber Jakarta Official, kata dia. Berarti kita harus mencari kontaknya YouTuber Jakarta Official untuk meminta izin menggunakan lagunya gitu. Ya, jadi ini agak biasanya banyak yang belum paham gitu. Makanya sini saya jelasin secara sederhana aja. Kira-kira seperti itu. Kenapa konten kita itu kena klaim hak cipta padahal kita udah izin sama artisnya. Sebenarnya artisnya itu bukan hak ciptanya gitu, bukan pencipta lagunya. Ya memang sebagian artis juga ada pencipta lagu, ada. Tapi alangkah baiknya
kita tanyakan dulu sama artisnya, ini yang punya siapa gitu. Baru kita minta izin. Nah, kemudian kita lanjut, apa sih yang terjadi saat video kita kena klaim dan solusinya bagaimana? Nah, jadi ini kita bagi dua ya, ada klaim hak cipta dengan teguran hak cipta. Jadi kalau kita mendapatkan klaim hak cipta, itu bakal mendapatkan notifikasi email rincian video tersebut. Bisa cek juga di YouTube Studio, kita bisa tahu video mana yang kena klaim hak cipta, itu di email ada, di YouTube Studio juga ada. Dan pada bagian mana. Kemudian bagaimana nih solusinya gitu, apa yang bisa kita lakukan? Nah, biasanya itu bisa kita lakukan membisukan audio. Jadi audionya itu bisa kita bisukan. Ya, nanti kalau audionya kita bisukan, misalkan kita lagi ngevlog di cafe gitu ya, berarti audionya kita bisukan, ya udah kosong, audionya nggak ada. Gitu. Yaitu untuk menghilangkan klaim hak ciptanya. Atau menghapus videonya, kemudian kita mengganti dengan audio yang ada di YouTube Studio, audio library. Ya. Kemudian di sini karena kita ngomongin audio library, di sini saya ingin meluruskan bahwa audio library yang punyanya YouTube itu dari dalam YouTube Studio ya, bukan channel audio library. Ya, jadi yang resminya itu adalah dari dalam halaman YouTube Studio, ada menu audio library. Kalau channel audio library itu tidak menjamin bebas dari hak cipta, meskipun di dalam deskripsinya juga sudah diberikan keterangan. Ya, jadi dari saya ikut-ikut kelas YouTube secara privat, memang yang resmi yang bisa kita gunakan adalah audio library yang ada di YouTube Studio. Kemudian terkait dengan teguran nih, kalau kita kena teguran nih, satu teguran aktif gitu ya, hak cipta, sama kita akan mendapatkan notifikasi juga dari email, video mana yang di take down, berarti video mana yang dihapus atas permintaan pemilik aslinya, itu kelihatan di email, biasanya di YouTube Studio juga kelihatan. Kemudian channel tersebut akan mendapatkan hak cipta, teguran hak cipta, ya. Jadi sangat merugikan ketika kita udah kena teguran hak cipta, ya, itu karena kita menggunakan karya orang tadi. Kemudian ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ketika kita kena teguran. Yang pertama, kita menunggu masa berlaku teguran itu berakhir. Masa berlakunya itu 3 bulan, 90 hari. Jadi ketika kita satu teguran hak cipta, itu dia bisa hilang dalam waktu 90 hari. Ya, 90 hari. Makanya kalau udah 90 harinya itu kita memang benar-benar menjaga jangan sampai ada kena lagi gitu ya. Kena yang kedua, ketiga gitu. Karena jatah kita tuh cuma 3 kali. Kemudian meminta mencabut klaim. Nah, ini kita juga bisa meminta request mencabut klaim. Tentu ini harus menghubungi siapa yang mengklaim gitu ya. Harus kita hubungi orangnya gitu. Kan keterangannya tuh biasanya ada di YouTube Studio. Kemudian yang ketiga meminta pemulihan atau mengajukan banding. Nah, di sini meminta pemulihan itu harus hati-hati, teman-teman harus hati-hati karena ketika kita meminta pemulihan itu sudah masuk ke jalur hukum ya. Jadi pastikan itu memang punya kita. Jangan kita dengan PD-nya meminta pemulihan atau meminta banding, justru itu sebenarnya konten orang. Jadi kita meminta banding atas konten orang, itu nggak tepat, itu berbahaya karena itu udah masuk ke jalur hukum. Jadi hati-hati kalau untuk meminta pemulihan. Pastikan itu memang konten kita, ya. Nah, kemudian ada catatan kecil, menghapus video yang terkena teguran tadi, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi, biasanya kebanyakan panik nih, ketika kena teguran, videonya langsung dihapus, gitu kan. Sebenarnya, itu tidak menyelesaikan masalah. Ya, menyelesaikan masalahnya dengan itu tadi, kita bisa mencabut klaimnya, menghubungi orangnya langsung, gitu. Karena kalau udah kita hapus videonya, ya kita ketika mau mencabut klaim atau mau minta banding, apa yang mau kita request gitu, videonya aja udah nggak ada, gitu. Nah, jadi, jangan sampai dihapus videonya. Nah, ini ada gambar kecil saya tunjukkan, itu adalah contoh ya pelanggaran channel. Di situ ada tulisan teguran hak cipta yang aktif 1 dari 3. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita punya kesempatan 3 kali. Jadi di sini ada aktif 1. Nanti kalau udah hilang dia kembali lagi ke peringatan. Jadi kalau udah hilang dia kembali ke peringatan. Nah, lalu Bang Zona, saya udah pernah tuh kena 1 kali udah hilang, tapi kok notifikasi peringatannya masih ada ya? Ya itu memang seperti itu. Untuk notifikasi peringatan itu akan ada selamanya. Kenapa kok ada selamanya? Itu sebagai warning, sebagai pengingat kita bahwa kita udah pernah kena pelanggaran, baik itu hak cipta ataupun pedoman komunitas. Makanya notifikasinya itu tidak hilang. Tapi kalau notifikasi 1 dari 3, 2 dari 3 itu biasanya hilang kalau udah selesai masalahnya. Tapi peringatannya itu nggak bakal hilang selamanya karena itu sebagai pengingat kita. Oke, jadi tadi udah banyak saya jelasin tentang hak cipta. Kalau sekiranya teman-teman masih bingung, ya, prinsip simpelnya itu yang harus kita ingat seperti ini. Ketika kita menggunakan karya orang lain, pemilik asli memiliki hak penuh
untuk menentukan apa yang ingin dia lakukan untuk hak miliknya. Ya, seperti yang dikatakan Bang Arman tadi ya, sedikit disinggung, itu hak penuhnya ada sama orangnya gitu. Mau dia take down langsung, mau dia bagi hasil, itu haknya sama dia, karena dia pemilik hak ciptanya. Jadi tips dari saya, kalau nggak mau berurusan sama klaim-klaim hak cipta, usahakan kontennya original. Jangan ada karya orang lain di YouTube. Karena YouTube ini menurut saya jangka panjang, jadi kita harus paham aturan-aturannya, biar kontennya itu bisa aman dalam jangka panjang juga. Gitu. Perlu digarisbawahi bahwa setiap pelanggaran atau teguran itu biasanya tidak instan. Ya, saya sendiri video udah 2 tahun diupload, itu baru kena. Gitu. Nah, jadi banyak kejadian-kejadian itu pemula hari ini pakai konten orang diakal-akali gitu ya, gimana pun caranya ngeditnya atau segala macam, aman nih, seminggu upload aman, viewers masuk ya gitu. Sebenarnya itu belum tentu aman kalau memang itu belum original karya kita. Jadi harus hati-hati. Yang perlu diingat adalah sistem YouTube ini tidak instan, cara suksesnya tidak instan, dan juga sistem pelanggarannya juga tidak instan. Banyak video-video yang udah 1 bulan, 1 tahun baru kena pelanggaran atau kena klaimnya tadi. Jadi jangan merasa aman jika saat upload aman nih gitu ya. Berarti kita nih bisa nih lanjutin misalkan mengakal-akalinya gitu ya. Itu tidak bisa. Hati-hati. Jadi usahakan konten itu original. Ya, semua elemennya itu original. Pastikan dari videonya, dari background ataupun audionya itu semuanya original. Nah, ini adalah slide yang terakhir. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak tentang terkait hak cipta. Nah, di sini saya ingin mengajak teman-teman semuanya nih, ya, ingin mengajak ada sekitar 120-an orang ya. Jadi di sini saya berikan beberapa link rekomendasi dari saya untuk kreator yang sudah YPP atau kreator yang sudah dimonetisasi. Apapun pertanyaan teman-teman, apapun kendala teman-teman, sebenarnya YouTube sudah menyediakan forum bantuannya. Nah, itu namanya kita bisa chatting tim support dari YouTube Studio. Nanti teman-teman perhatikan di bagian pojok kanan tempat kita upload dari YouTube Studio ya, bukan dari aplikasi YouTube. Dari YouTube Studio di pojok kanan itu ada tanda tanya, di sampingnya ada gambar surat, itu bisa kita akses, kita bisa tanya langsung sama tim supportnya YouTube dari YouTube Studio. Tapi ini hanya berlaku untuk channel yang sudah dimonetisasi ataupun yang sudah bergabung di YPP. Dan biasanya mereka tuh aktif dari Senin sampai Jumat. Gitu. Kemudian bagaimana nih Bang Zuna ketika kita masih baru nih, konten kreator baru, belum monet, berarti kan belum ada tuh tim supportnya gitu ya. Nah, itu dibantu dari forum komunitas bantuan YouTube. Ini linknya ada, teman-teman bisa catat, ya, support.google.com/YouTube. Nah, di sini yang menjawab pertanyaan teman-teman yang masuk ke sana, itu adalah para pakar. Ya, para pakar produk yang sudah tergabung dalam program kontributornya tim YouTube Indonesia. Ya, salah satunya saya sendiri. Saya sendiri ada di sana. Jadi, saya sendiri ada di sana membantu teman-teman yang ada kendala pertanyaan seputar YouTube gitu ya. Ketika pertanyaan teman-teman saya yang melihat, otomatis saya menjawab. Tapi kalau bukan saya yang melihat, nanti ada pakar-pakar lain yang akan menjawab gitu. Nah, lalu bagaimana nih untuk channel yang emergensi? Emergensi ini maksudnya di sini channel yang kena hack misalkan. Itu kan paniknya luar biasa gitu ya. Nah, kalau untuk channel yang kena hack, itu saya sarankan langsung ke tim YouTube-nya melalui Twitter. Ya. Jadi ada @tim YouTube dari Twitternya tuh. Teman-teman bisa follow Twitternya di @tim YouTube, di situ bisa mengadu kalau channel kita itu kena hack. Nah, untuk dasar-dasar YouTube, belajar YouTube dasar-dasarnya gimana, sebenarnya itu udah saya bahas di zona tutorial. Boleh teman-teman kalau mau sekedar cari-cari ilmu dasar-dasar YouTube, itu ada di zona tutorial. Kemudian juga ada channel resminya YouTube. Sekarang YouTube Indonesia, itu udah ada channel resminya. Namanya YouTube Creator Indonesia. Nanti bisa searching aja di YouTube Creator Indonesia. Di sana itu channel resminya YouTube Indonesia. Banyak banget pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil di sana. Nah, saya juga tergabung di sana. Beberapa video saya juga diambil dari tim YouTube Indonesianya untuk dimasukkan ke dalam playlist mereka gitu. Ya. Jadi saya rasa cukup sampai sini ya. Semoga bermanfaat. Nanti kita sharing dan belajar bersama tentang hak cipta ini di YouTube. Untuk sementara saya kembalikan nih ke Bang Dero dan Kayla. Terima kasih banyak Bang Zona untuk memberikan ilmunya kepada kita. Semoga bermanfaat banget ya buat teman-teman YouTuber yang ada di sini, apalagi teman-teman konten kreator Jakarta yang masih baru-baru nih seperti aku juga gitu ya.
Jadi memang mendapatkan ilmu dari sini. Jadi teman-teman, kalau untuk sesi webinar ini nih nggak cuma hari ini aja ya teman-teman ya. Nanti dari YouTuber Jakarta Official akan melaksanakan webinar-webinar lain. Kemungkinan juga akan ada offline-nya. Jadi kita akan ketemu langsung. Nanti kita akan informasikan. Makanya kalian harus pantengin juga di Instagramnya YouTuber Jakarta Official dan follow Instagramnya ya teman-teman ya. Nah, Bang Zona, ini kita ada beberapa pertanyaan sudah masuk dan sudah dipilih oleh beberapa panitia. Mungkin aku rangkum aja sedikit ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada. Mungkin pertanyaan pertama dari Bang Hendra Ezlo. Mohon maaf kalau aku salah penyebutan ya, Bang Hendra. Di sini mau tanya, kalau kita tidak menyalakan AdSense, apakah masih bisa kena teguran? Mungkin boleh dijawab langsung, Bang Zona. Terima kasih buat Bang Hendra. Pertanyaan tadi, tidak menyalakan AdSense untuk? Kalau tidak menyalakan AdSense, apakah masih bisa kena teguran? Seperti itu. Mengaktifkan AdSense nih maksudnya gitu ya? Iya, Nah, jadi kalau untuk mengaktifkan AdSense itu biasanya waktu kita daftar monetisasi ya Bang Hendra. Jadi AdSense itu sekarang itu tidak dibuat di awal. Kalau dulu kan dibuat di awal tuh bisa. Tapi sekarang itu dia membuatnya tuh langsung ketika kita daftar monetisasi. Jadi buat teman-teman yang belum daftar monetisasi, jangan daftar AdSense dulu. Kenapa? Karena daftar AdSense itu nanti tahapannya di syarat monetisasinya kalau udah goal nih 1000 subscriber 4000 jam tayang. Itu nanti bakal kita membuatnya di situ. Ada nanti form untuk pembuatannya. Jadi pastikan jangan buat dulu, tenang aja. Nanti bakal ada tempat untuk kita mendaftar AdSense-nya. Itu pada langkah 2 biasanya. Gitu. Oke, baik. Ini juga ada pertanyaan juga. Mungkin aku 3 pertanyaan dulu ya. 3 pertanyaan dari teman-teman yang udah dirangkum dari teman-teman panitia juga yang udah masuk ke kita by chat. Misalkan jika kita membuat lagu original sendiri dan lupa mendaftarkan hak ciptanya, terus lagu itu diambil alih sama orang lain dan diakui hak ciptanya oleh dia, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama tentu yang kita lakukan adalah menghubungi orang yang berkaitan tadi ya, menghubungi orang yang berkaitan. Nah, di sini saya kasih tips nih buat teman-teman, kalau memang punya lagu asli, karya asli gitu ya, saya sarankan teman-teman daftarkan ke agregator. Jadi nanti bisa searching aja di Google, itu banyak banget jenisnya agregator. Kita daftarkan di sana. Nanti si agregatornya ini yang bakal ngurusin tentang klaim-klaim tadi. Jadi mereka yang bakal ngurusin itu. Kalau kita nggak daftarkan ya itu risikonya. Punya kita dicomot. Kita udah capek-capek buat original, justru punya kita yang malah kita yang kena klaim gitu kan. Nah, jadi langkah di sini saya kasih tips, daftarkan lagunya ke agregator. Nanti searching aja di Google apa itu agregator dan bagaimana cara joinnya gitu. Itu biasanya ada finansialnya juga sih, ada uangnya juga kalau nggak salah. Gitu Bang Dero. Oke, itu pertanyaan dari Bang Andriansyah. Oke, ini beberapa pertanyaan yang masuk ke chat. Terima kasih banyak teman-teman yang udah bertanya kepada kami. Mungkin tidak bisa dijawab satu persatu. Mungkin dari teman-teman yang di sini boleh aku kasih kesempatan untuk raise hand up yang mau bertanya. Boleh silakan secara langsung dinyalakan mic-nya. Tapi hanya yang aku sebutkan namanya. Lalu aku tunjuk baru dinyalakan mic-nya ya. Jadi kalau misalkan nanti udah ditunjuk baru nyalakan mic-nya. Oke, di sini yang kelihatan di aku, mohon maaf kalau aku nggak kelihatan ya teman-teman. Mohon maaf banget, aku sebentar. Raise hand up-nya di ini ya teman-teman ya. Jadi ada di Zoom, ada yang namanya reaction sebelah kanan. Itu nanti dipilih raise hand up ya. Oke. Di sebelah sana. Oke, sebentar aku cek dulu ya. Oke, aku mau sapa Bang Putut Soeharto. Selamat malam, Bang. Boleh nyalakan mic-nya? Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Ya, sudah bisa bertanya? Sudah. Langsung aja, Bang. Dari mana, Bang? Asalnya kalau boleh tahu? Perkenalkan, nama saya Putut Soeharto. Saya dari Tuban, Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Untuk YouTube-nya namanya apa, Bang? Kalau untuk YouTube saya masih belum karena saya juga punya trauma udah lama, tapi udah lama ke band juga, ini mau buat baru, jadinya dapat materi baru dulu untuk bisa semangat grow up ke depan lagi untuk buat baru. Nah, baik. Jadi cari materinya dulu biar nanti tambah grow up. Nah. Oke. Tetap semangat ya Bang Putut ya. Oke. Silakan bertanya Bang kepada Bang Zona. Oke.
Terima kasih Bang Zona. Ini saya mau tanya ya, karena kan saya juga punya pengalaman nih ya, punya pengalaman di band atau gimana, karena ini mau buat baru lagi kan, jadi cari materi dan ilmu baru nih ya. Jadi kan itu kalau yang saya amati ya, itu kalau misalnya ada di YouTube kan banyak nih yang makin tambah banyak itu lagu-lagu yang dibuat daftar list yang sampai mungkin 2 jam, 3 jam, entah itu genrenya dangdut, pop atau apapun kan gitu kan ya. Itu berarti kalau misalnya yang tadi saya dengar dari teman-teman ini dibagi 2 ya. Ada yang dari pencipta lagu sama si kreator itu sendiri. Nah, kalau misalnya yang seperti yang ada di YouTube sampai saat ini yang mungkin 2 jam, 3 jam ataupun 1 jam itu berarti nggak bisa dimonetize ya, atau dia cuma cari subscriber atau view atau gimana ya Bang? Jadinya saya bingung kalau misalnya saya mau buat itu kan yang paling aman tadi katanya Bang Zona itu yang di YouTube, audio YouTube-nya sendiri kan ya, di YouTube Studio. Itu berarti kalau misalnya nyikapi seperti itu biar nggak trauma lagi untuk buat channel baru lagi itu gimana Bang? Terima kasih. Oke. Ya. Oke, terima kasih Bang Putut nih atas pertanyaannya bagus banget nih. Jadi banyak ya kita temukan baik itu streaming ataupun konten-konten panjang yang berbau musik gitu ya. Di sini harus kita pahami dulu ya bahwa bahwa di YouTube ini kita harus mengenal yang namanya fans atau penggemar. Jadi ketika ada sebuah channel nih yang live streaming dan mengupload konten panjang, kita harus pikirkan dia dari sisi fans. Ya, kalau fans itu penggemar, dia tidak peduli kena klaim hak cipta, tidak peduli kena apa-apa. Yang penting namanya dia fans, dia menyebarluaskan konten si pemilik aslinya. Nah, di sini kita nggak tahu nih apakah dia targetnya monetisasi atau enggak gitu. Ya, jadi itu harus tahu kita bahwa konten-konten panjang, musik dan segala macam itu dia murni fans atau emang mau dimonetize gitu. Kalau mau dimonetize pastinya itu bisa terkendala ya, karena yang namanya klaim hak cipta itu kalau dalam jumlah yang banyak biasanya bisa juga kena take down gitu. Ya kalau dalam jumlah sedikit mungkin masih aman lah gitu. Tapi kalau dalam jumlah yang banyak itu biasanya kena take down. Nah, kemudian yang kedua, kita juga tidak tahu modus atau tujuan dari channel itu. Bisa saja dia mencari subscriber untuk meningkatkan channelnya gitu. Jadi Bang Pututnya harus paham juga nih bahwa ada kondisi yang berbeda nih. Kenapa mereka membuat konten seperti itu? Apakah dia real fans ya, atau dia mengejar subscriber, atau dia mau membranding channelnya? Banyak tujuan-tujuan tertentu gitu. Jadi masing-masing jalannya gitu. Ada sebagian orang seperti itu. Jadi kita pahami kalau fans itu memang tidak peduli untuk kena klaim hak cipta dan segala macam, tidak peduli. Dan bahkan dari sisi pencipta lagunya sendiri, justru dia merasa untung dong. Dia merasa untung karyanya lebih banyak disebarluaskan. Kalaupun itu dimonetize dengan tujuan bagi hasil, justru tidak akan dipermasalahkan sama pemilik hak ciptanya. Contohnya nih, saya yang punya pemilik hak cipta, Bang Putut pakai konten saya, kemudian channel Bang Putut ini viral, banyak yang nonton, subscriber banyak. Saya tidak akan pernah komplain sama Bang Putut. Kenapa saya tidak pernah komplain? Karena saya dapat cuannya juga, saya dapat uangnya juga. Jadi untuk apa saya komplain? Itu justru merugikan saya. Gitu Bang Putut, kira-kira gimana? Ada tambahan lagi nih Bang Zona. Nah, berarti kalau misalnya yang barusan saya Putut dengar itu berarti bisa dikatakan kalau itu 50-50 ya. Kalau yang saya lihat di YouTube itu biasanya kalau misalnya ada lagu dari ngambil dari artis lain kan gitu kan ya. Itu di bawahnya itu ada kayak penjelasan, misalnya lagunya misalnya lagunya Ungu, penciptanya kan udah tertera kan, label dari yang menaungi Ungu ini kan misalnya apa kan gitu kan ya. Nah, itu berarti kalau begitu dibagi 2 tadi ya, kayak yang seperti Bang Zona bilang, dari Bang Zona sendiri misalnya punyanya produknya Bang Zona, itu berarti Bang Zona dapat royalti fee sendiri, terus yang itunya sendiri, jadi bagi 2 atau gimana? Ya,
ya kalau masalah bagi dua atau enggaknya itu tergantung sama pemilik hak ciptanya. Dia punya hak penuh nih, kontennya mau diapain sama dia? Apakah boleh secara dibiarkan secara gitu aja? Apakah mau dibagi dua sama dia? Apakah mau di take down? Itu tergantung dari yang punya lagunya. Lalu kenapa YouTube mencantumkan data-data diri di bagian deskripsinya? Itu adalah sinyal untuk kita ketika kita mau bekerja sama ataupun mau jauh dari masalah. Seperti yang saya katakan tadi, jangan salah alamat, jangan izin sama artisnya, tapi tanyakan sama artisnya siapa pemilik hak cipta aslinya. Nah, jadi semua keterangan yang ada di deskripsi tadi, nama artisnya, labelnya dari PT mana, itu adalah sebuah sinyal untuk kita jika kita mau ke depannya lebih aman. Tentunya kita harus meminta izin. Apapun ceritanya, kalau konten tidak meminta izin, lambat cepatnya pasti bakal terdeteksi, dan siap-siap aja dengan aturan YouTube tadi, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Gitu Bang Putut. Oke. Oh ya, tambahan sedikit. Kalau untuk yang di audio library YouTube Studio, itu biasanya ada juga tuh keterangan di bawah deskripsinya. Itu nggak masalah. Itu hanya keterangan bahwa ini lagu dari audio library resminya YouTube. Itu hanya sebuah keterangan. Dan biasanya itu bakal terdeteksi kalau backsound-nya itu volumenya tinggi. Kalau volumenya tinggi itu biasanya backsound-nya di keterangan deskripsinya itu bakal ada gitu. Oke, kalau aku boleh nanya sedikit juga ya, Bang Putut, sebelumnya terima kasih. Bang Putut sebelumnya terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Kalau kita cari lagu nih, Bang Zona, namanya kan biasa suka ada YouTube-nya no copyright sounds gitu. Biasa kan suka ada NCS ya, NCS seperti itu. Itu sebenarnya masih tetap bisa kena copyright atau enggak gitu ke depannya? Nah, jawabannya bisa. Itu jawabannya bisa. Seperti yang saya jelaskan tadi, yang aman di YouTube ini hanya audio library yang ada di YouTube Studio. Kalau teman-teman mau aman menggunakan konten dari manapun, NCS ataupun dari platform yang manapun, pastikan hak ciptanya siapa yang punya. Izin sama mereka. Bukan berarti kita tidak bisa, tetap bisa kita, asalkan kita izin itu aman. Yang kebanyakan sekarang kan justru konten-konten itu yang katanya no copyright, padahal kena copyright gitu kan. Kita harus ingat bahwa di YouTube ini misinya tuh kebanyakan mencari viewers. Jadi pandai-pandai mereka dong menggoda viewersnya gimana biar mau nonton videonya. Entah itu benar entah enggak, di deskripsinya aja tulis no copyright atau judulnya backsound no copyright. Mereka kan tidak tahu menahu nih aturan ataupun yang terjadi pada akun kita. Kan dia nggak tahu menahu, yang penting dia dapat viewers gitu, dapat subscriber. Jadi harus hati-hati bahwa musik itu yang aman di YouTube Studio Audio Library. Kalau mau ngambil di luar itu, pastikan hak ciptanya siapa yang punya dan izin sama mereka secara resmi. Gitu. Oke, baik. Sebelumnya aku mau mungkin lihat lagi yang mau bertanya. Mungkin satu pertanyaan lagi ya teman-teman, karena keterbatasan waktu. Kita sampai jam 21.30 teman-teman. Mungkin aku bisa minta untuk Bang Dwi Apriono mungkin untuk bertanya. Selamat malam Bang. Selamat malam Bang. Sebelumnya terima kasih banyak sudah join di webinar YouTuber Jakarta Official pada malam hari ini. Asalnya dari mana Bang, kalau boleh tahu channelnya apa? Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama saya Dwi Apriono. Saya dari Cikampek, dan nama channel saya itu seperti nama di sini, Dwi Apriono yang O-nya 3. Ya. Ya, saya mau langsung bertanya, ini kan di YouTube channel saya kan saya sering buat video-video sketch komedi. Nah, itu sering banget tuh pakai sound effect yang pasti harus sesuai sama konsep saya kan. Nah, itu banyak banget video saya yang kena copyright nih. Tapi pas saya lihat teguran itu 0 gitu. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah channel saya masih aman gitu dengan banyaknya copyright tapi tegurannya 0 gitu. Ya. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Bang Dwi pertanyaannya. Jadi kontennya kebanyakan kena klaim hak cipta tapi tegurannya 0 gitu ya. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, ada klaim hak cipta dan ada teguran. Itu dua hal yang berbeda. Kalau klaim itu ibaratnya kita dikasih tahu nih, baru dikasih tahu, itu punya si A, itu punya si B. Kalau teguran, itu sifatnya udah dicolek, kita udah ditegur, udah ditepuk punggung kita, ini punya saya gitu. Nah, jadi kalau untuk kontennya saya sarankan, walaupun komedi, itu ngambil efek suaranya itu di YouTube Studio. Di situ juga disediakan kok efeknya gitu. Memang di situ banyak banget udah disediakan, cuman
kebanyakan mungkin ada yang belum tahu. Kalau dilihat cuma sedikit ya. Kalau dilihat kita geser ke bawah cuma sedikit. Itu di pojok kanan ada panah kecil di audio library, itu bisa di next ke halaman teks 2, teks 3 ya, dan seterusnya. Jadi kebanyakan mungkin menganggap audio library musiknya nggak enak gitu ya. Sedikit gitu ya ibaratnya. Itu ada halaman kedua, ketiganya gitu. Jadi kembali lagi ke kita ya, buat apa konten kita enak tapi kena pelanggaran gitu. Lebih baik kita yang seadanya aja, yang penting original gitu. Jadi biar nggak kena klaim hak cipta. Kalau masih 0 teguran, artinya Bang Dwi masih aman. Channelnya masih berkesempatan untuk dimonetisasi gitu. Karena kalau udah kena teguran, seperti yang saya jelaskan tadi, 3 kali teguran, channel kita di-delete permanen, dihapus permanen gitu. Ya, gimana tuh Bang Dwi? Kira-kira menjawab ya? Ya, terima kasih Bang Zona sebelumnya. Semoga terjawab ya Bang Dwi untuk pertanyaan dari Bang Zona. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara nih Bang Zona dan teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang mungkin sudah raise hand up dan juga udah hand up, dan juga teman-teman yang udah bertanya di chat, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah memberikan pertanyaan tersebut. Nantinya kalau teman-teman pertanyaan belum terjawab, teman-teman nanti bisa mengunjungi Instagramnya YouTuber Jakarta Official, jangan lupa di follow, dan juga mungkin bisa mengunjungi juga untuk Instagramnya Bang Zona, Zona Tutorial. Jadi bisa bertanya-tanya, nanti bisa dijawab sama Bang Zona. Kebetulan waktu aku kemarin chat sama Bang Zona fast respon banget nih. Keren banget Bang Zona. Terima kasih banyak Bang Zona untuk Mbak Ella. Dan ini kita sampai di penghujung acara Mbak Ella. Nah, sebelumnya saya informasikan kepada teman-teman semuanya, webinar ini bersertifikat e-sertifikat ya. Jadinya nanti kita akan memberikan sertifikat online kepada teman-teman yang sudah bergabung di sini dan sudah aktif di sini. Dan nantinya juga dari panitia juga akan melihat teman-teman mana yang aktif untuk di webinar ini yang akan diberikan. Pastikan nomor WhatsApp yang diberikan kepada kami pada saat melakukan pendaftaran itu aktif ya. Jadi nantinya e-sertifikatnya akan kami kirimkan melalui WhatsApp juga. Dan jangan lupa untuk follow Instagram YouTuber Jakarta Official, dan juga sebelum kita bubar nih Mbak Ella, kita mau foto-foto dulu ya. Kita foto-foto dulu. Jadi teman-teman semuanya jangan lupa untuk nyalakan kameranya sekarang semuanya, diaktifkan kamera semuanya, karena nantinya foto-foto kalian akan dipajang di Instagramnya YouTuber Jakarta Official. Mau kan dipajang kan? Jadi dinyalakan kamera sekarang teman-teman. Mau dong, masa enggak? dari teman-teman semuanya mungkin diaktifkan kameranya sekarang. Mungkin dari panitia sudah siap untuk memfoto? Sudah siap? Siap. Sudah siap ya? Oke, kita mulai. Mungkin ada berapa slide? Teman-teman panitia, ada berapa slide? Pinnya mungkin boleh dicopotin dulu. Ada berapa slide, teman-teman? 5 slide, Bang. 5. Ada 5 slide. Oke, kita foto di slide 1 ya. Slide 1. Dimanapun juga kalian mau disebut 1 sampai 5, senyum-senyum aja. Takutnya kita nggak tahu kamera ada yang di slide berapa ya? Ya, di slide berapa ya. Oke, di slide pertama, ayo kita senyum teman-teman semuanya. Foto. Ya, dinyalakan kameranya. Teman-teman semuanya. Oke, sudah? Bang Topo, sudah? Oke, aman. Sudah, aman ya? Sekarang slide kedua. Ayo, slide kedua teman-teman. Difoto semuanya, teman-teman. Ayo, senyum semuanya. Semuanya kasih tanda jempol ya. Ini bukan pilkada kan ya? Bang Zona kasih label 2. Oke, sudah Bang Topo? Sudah? 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 Bang Topo sudah? Aman. Oke, slide kedua teman-teman, siap-siap. Slide kedua senyumnya, teman-teman. Siap, teman-teman. Bebas ya teman-teman fotonya ya. Mau Siap. Oke. Oke, siap foto. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga sudah aman. Bang Topo? Oke, lanjut. Lanjut, slide keempat ya. Kita foto. Sekali lagi teman-teman. Ayo, foto. Oke. Sudah slide keempat.
Oke. Masih Udah loading, ya? masih loading, loading. Oh, masih loading sebentar ya. Slide keempat ditunggu ya, teman-teman semuanya. Oke, lanjut Bang. Oke, lanjut ya. Oke. Slide kelima terakhir. Ayo yang kebagian. Ayo foto slide kelima, foto ya teman-teman. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih teman-teman semuanya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada narasumber kita pada malam hari ini, Bang Zona. Sudah berkesempatan menyempatkan waktunya buat berbagi dengan kita. Jero ya. Iya, terima kasih. Gabung ke sini. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih juga saya ucapkan kepada guest star kita, Bang Rahman Z, Bang Arman Fesona, Bang Ego, Kak Desi, Bang Amri Weda, dan juga Bang Dimas Kiki. Terima kasih banyak. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak untuk seluruh panitia yang bertugas pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan nantinya untuk hadiah 3 orang pemenang pertanyaan menarik dan juga selalu menyalakan akan diumumkan di Instagramnya YouTuber Jakarta Official ya teman-teman. Makanya kalau pantengin Instagramnya YouTuber Jakarta Official. Dan jangan lupa untuk mengisi kuesioner yang sudah diberikan, di scan sekarang yang ada di layar. Ini di scan untuk kuesionernya, jangan lupa di scan untuk diisi kuesionernya, karena kalau kalian mengisi kuesioner tersebut baru kita bisa kirimkan untuk sertifikatnya juga ya. Jadi nanti kita cek juga untuk sertifikatnya dipastikan kita kirimkan kalau kalian mengisi kuesionernya. Oke? Sudah? Mungkin kita beri waktu 30 detik untuk men-scan ini ya. Sudah di-scan teman-teman semuanya, jangan lupa di-scan. Oke. Oke, ya. Oke, baik teman-teman sudah scan semuanya ya. Terima kasih banyak untuk kesempatan waktunya. Saya Jasdero dan juga Mbak Ella. Dan saya Ella. Ya, mengundurkan pamit. Sampai jumpa di event YouTuber Jakarta Official selanjutnya. Untuk panitia jangan keluar dulu dari room ini. Tetap stay di sini ya. Dan untuk teman-teman sudah boleh leave teman-teman. Terima kasih banyak sudah join di webinar YouTuber Jakarta Official. Selamat malam teman-teman semuanya.